Oke, pagi teman-teman. Jadi pagi ini spesial. Jadi dalam hari kata Gratitude ada program baru. Jadi kita akan mencoba, kita mensupport usaha teman-teman yang ada di Gratitude. Dan programnya seperti ini. Jadi 1 minggu 1 kali kita akan mengadakan support seperti ini untuk teman-teman yang berusaha. Jadi tujuan dari sesi ini adalah kita mengetahui. Jadi di teman-teman Gratitude itu usahanya apa kayak gitu. Nah, hari ini kita akan support teman-teman kita, Bu Ekoy, Bu Liping, Bu Ivon, Cios, Yoselin, sama Bu Yuli seperti itu. Kita akan setidaknya kita mengetahui teman-teman kita di Gratitude ini ada usaha apa dan kita bisa bantu mensupportnya dengan kita follow Instagramnya dan juga misalnya kita ingat-ingat usahanya apa, jika ada kita yang kita bisa kolaborasi juga bisa, kita bisa beli barang dagangan teman juga bisa seperti itu, dan kita bisa misalnya kita suka atau apa kita bisa mereferensikan teman-teman Gratitude kita. Nah, seperti itu. Nah, sistemnya begini. Sistemnya kita jadi karena tujuannya hanya untuk mengetahui. Jadi sesi pertama ada 2 sesi. Sesi pertama orang akan semacam sharing tentang produknya atau jasanya kurang lebih 1 menit seperti itu. Nanti saya ada timernya. Nanti di chat akan dikasih tahu 15 detik lagi misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Dan bisa dibagikan Instagram jualannya atau Facebooknya di chat, dan teman-teman kita support mereka, kita temenan dengan teman-teman Gratitude di sini, kita juga bisa kalau misalnya memang kita butuh, kita bisa beli dari teman sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yang presentasi bisa buka video, jadi lebih kenal wajahnya, lebih kelihatan gitu. Oke. Dari yang presentasi, 5 orang presentasi, ada pertanyaan mengenai teknisnya. Nah, teman-teman yang ada di sini bisa mensupport dengan mendengarkan atau apa. Jadi, masing-masing 5 orang ini akan presentasi 1 menit. Itu sesi pertama. Oh ya, sesi kedua, jika ada yang tertarik dan ada pertanyaan, silakan tanyakan. Misalnya, setelah mendengar 5 presentasi, itu kita mau nanya ke siapa, misalnya ke Bu Liping atau Bu Ekoy, atau Bu Yuli bisa seperti itu. Sesi kedua ada sesi pertanyaan untuk barang jasa yang dijual atau apapun begitu. Oke, begitu saja. Untuk yang pertama, Bu Ekoy sudah siap? Silakan Bu Ekoy, buka video juga biar lebih ya. Oke, saya spotlight ya. Selamat pagi teman-teman. Saya Ekoy. Sebetulnya secara bisnis saya nggak punya bisnis tertentu, bisnis secara spesifik nggak ada. Jujur saya dari dulu juga karyawan, jadi sekalinya bisnis merugi terus. Iya. Yang sekarang saya tekuni adalah support ibu-ibu yang ada di Desa Jamaras. Ini ibu-ibunya. Silakan Pak Abe share fotonya. Ini fotonya ya Bu ya. Ini di Jamaras kan ya? Seperti ini itu. di Jamaras yang sekarang menjadi desa wisata ekoenzim. Ibu-ibunya ada lagi yang lain, biar Eko yang menjelaskannya berdasarkan foto yang di-share Ko Abe aja. Ya, silakan, inilah Bu. kami. Ya, ini kami 24 ibu-ibu yang terdiri dari 2 RW yang sekarang sudah menjadi 4 RW. Kita diberi tugas untuk dari Diamond Cutter untuk membuat proyek. Bagaimana kita sejahtera, tugasnya adalah mensejahterakan orang lain.
maka kita membina 2 RW yang sekarang menjadi 4 RW. Ada area mereka, kami membina mereka, ini sudah sampai ke Amerika, ke Taiwan, ke Singapura, Malaysia, dan terakhir ke Jepang. Karena pandemi, cempalnya jadi agak terhambat. Dan sekarang kami membuat sekolah kehidupan. Ada sekolah kehidupan. Oh, ini gepuk. Sekarang membuat gepuk. Ini gepuk ini adalah empal sapi dibikin frozen dan sudah diproduksi lumayan banyak berdasarkan PO. Jadi kita tidak punya stok. Dibikinnya fresh, frozen, bisa dikirim keluar kota. Harganya 1 pak 120.000, isinya 6 slice. Lalu ini adalah ali agrem itu kuah ali yang juga diproduksi ibu-ibu. Jadi Ekoy support menjualkan. Terus ada lagi? Ya, waktunya sudah habis, Bu Ekoy. Ya. Oke. Ya, jadi, itulah yang Ekoy bisa share sama teman-teman. Terima kasih, Pak Abe. Terima kasih teman-teman semua. Salam. Yuk, oke. Ya, oke. Liping buka kamera. Ya, udah. Ya, saya spotlight ya. Silakan Bu Liping. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Saya jualannya sih sebenarnya cuma telur asin, yaitu buatan saya sendiri. Dan telur asin ini buatnya bukan kayak orang-orang biasa. Saya tuh ada ramuannya gitu. Jadi telur asin ini saya buat karena selama saya udah nggak kerja, jadi saya bikin untuk iseng-iseng nanti bagi teman-teman yang berminat ya boleh. Terus mana ya saya nggak bisa ngomongnya. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Iya. Gitu. Dan saya juga ada bikin sambal terasi, itu juga saya bikin sendiri. Cuman kalau untuk telur mesti pre-order karena saya kebetulan kemarin baru bikin, jadi 14 hari ke depan baru bisa ada. Itu aja sih kok. Kalau sambal terasi pertama. Itu. Kalau untuk telur harganya per butir 5.000. Kalau untuk sambal terasi saya 20.000. Itu. Tapi biasanya saya buka PO untuk sambal tuh barengan dengan telur saya jadi. Jadi semuanya benar-benar masih fresh. Saya nggak pernah nyetok barang. Gitu aja. Siap. Terima kasih teman-teman. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Liping. Oke, thank you Kobe dikasih kesempatan untuk introduce. Kalau saya memang bisnisnya di bidang salon ada gitu ya. Ada 2 sih formalnya di bidang keuangan yaitu penasehat keuangan. Yang kedua salon. Yang saya mau perkenalkan salon dulu ya. Nah saya namanya salonnya Gwen Salon. Saya share screen aja ya. Ya, silakan. Oke, sebentar ya. Ini mempercantik diri lah di sini. Share-nya tadi udah bisa. Di sini share, terus foto.
My file. Iya. Oke. Nah, ini sebelum make up dan sesudah. Oke. Ini ada ini yang make up nih. Kalau yang apa? Ini share lagi yang kalau udah rambutnya ya. Aku share yang udah digunting nih rambutnya. Ini model rambutnya. Nah, ini salon aku nih. Oke. Terus saya share lagi. Nah, hairstyling kayak gitu. Mau ke party itu bisa. Saya share lagi. Yang mau ke bisnis satunya lagi, udah 20 detik lagi, Yvonne. Nah, ini Gwen salonnya. Ya. Iya. Gwen salonnya. Yang satu lagi saya di bidang keuangan kebenaran apa? Saya kan memang dulunya kerjanya di bank gitu. Nah, saya pikir sayang banget ilmu saya terusin nih. Jadi saya jadi agen asuransi prudensial gitu. Terima kasih Kak Abe kesempatannya. Saya selama pandemi ini baru mulai bekerja baru, punya pekerjaan baru. Jadi saya menjual produk-produk untuk kesehatan, terutama produk-produk organik gitu ya. Yang untuk di kota kami sendiri saya jualan sayur organik. Terus saya punya yang bisa dikirim luar kota itu mungkin seperti beras organik, ada beras merah, ada beras hitam, ada beras khusus untuk diabetes gitu. Kemudian aku juga punya madu hutan, ada madu hutan yang warna kuning, ada yang warna putih. Terus mungkin produk buah-buahan yang saya biasa ada itu kayak stroberi, alpukat itu banyak di saya. Kemudian ada juga coklat bubuk organik. Juga kami bikin kayak saus untuk masak jadi gitu. Mungkin saya share fotonya aja ya. Nah, ini produk-produk kami yang biasa saya jual di Bastar. Saya di Semarang, Ci. Itu ada kacang-kacangan organik ya, kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitamnya kebetulan nggak ada di foto. Kemudian itu ada beras merah, ada beras hitam, ada beras khusus diabetes organik, ada gula aren organik. Ada madu, ada gula semut, kemudian itu teh sangan, itu teh hijau, produk dari Boyolali, itu produk-produk ibu-ibu wihara di Boyolali. Kemudian ini ada beberapa saus yang itu kami bersama rekan chef kami bikin, ada saus lemon, ada saus barbecue, dan saus Bangkok itu yang best sellernya. Oke, mungkin gitu saja. Yang lain masih banyak, cuman terima kasih waktunya Pak Abe. Siap. Oke.
semuanya. Ya, ayo Senang langsung ya, akhirnya bisa silakan. ketemu lagi. Ya, nggak apa-apa, santai KB. Ya, Jadi kalau saya username saya happy. Jadi seperti yang kemarin saya share bahwa mau happy dulu atau mau kecukupan dulu. Jadi kalau saya memang mantra saya adalah happy dan saya lihat atau sesuai pengalaman saya tuh jarang orang yang sakit itu bahagia gitu. Makanya saya lebih konsen mulai dari tahun 2001 itu melakukan share atau apa bisnis atau apapun itu di bidang kesehatan, tentu saja kesehatan secara holistik. Beberapa waktu yang lalu saya sering share-nya itu adalah Genio atau penyembuhan dengan getaran atau dengan gelombang atau dengan vibrasi, di mana alatnya itu sangat sederhana ya. Itu tapi bisa diisi dengan 200 program lebih. Saya juga pakai, bahkan yang batuan pun juga saya pakai. Jadi saya intinya bahwa bagaimana hidup sehat secara holistik itu. Terus kemudian yang sekarang saya sedang jalankan itu materinya ada di chat ya, http://supahabu.co.id, kemudian username-nya adalah happy. Nah, kenapa saya selalu milih bisnis untuk bisnis itu yang memang benar-benar ada patennya, ada uji klinisnya, dan diakui oleh dunia gitu. Jadi yang mungkin orang belum banyak yang tahu itu adalah bahwa tubuh kita itu butuh albumin. Albumin itu apa sih? Albumin itu adalah protein yang dihasilkan oleh hati, di mana albumin itu dia adalah bahan utama untuk membentuk plasma darah. Nah, plasma darah kita, darah kita itu 50-60% itu terdiri dari plasma. Nah, Bapak Ibu mungkin minum berbagai macam suplemen, makan berbagai macam produk, maksudnya herbal dan lain sebagainya. Tetapi kalau albumin dalam tubuh Bapak Ibu itu tidak banyak, itu akan mengakibatkan itu tidak akan terdistribusi ke seluruh tubuh kita. Jadi Anda perlu albumin, cek di chat. Oke, terima kasih KB, terima kasih semuanya. Bahagia ketemu dengan teman-teman semua. iya, thank you. Oke. Ya, oke teman-teman, teman-teman bisa nanya ke 5 presenter ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan buka mic lebih enak. Jadi kita bisa berinteraksi. Misalnya nanya ke Bu Liping atau ke Cios, silakan buka mic aja biar kita lebih berinteraksi. Silakan jika ada pertanyaan, ke Bu Yuli juga boleh, silakan. Jadi, Saya nanya ke siapa? ke Bu Liping. Selamat pagi, Bu Liping. Pagi. Boleh dong diinfo mengenai keunikan telur asinnya itu dan kenapa kok lain daripada yang lain? Makasih Bu Liping. Ya, siap. Silakan Bu Liping. Baik. Telur asin saya ini saya bikin bukan seperti orang pada umumnya pakai tanah atau pakai abu. Saya ini pakai air garam dan saya pakai ramuan ya, rempah-rempah lah gitu. Ya, saya ada pakai cabai, ada bawang, ada serai, ada daun jeruk. Itu untuk telurnya kalau udah jadi sebenarnya tidak ada rasa cabai atau rasa apa. Cuman ketika dimakan, telurnya itu nggak terlalu amis dan lembut gitu loh. Dan saya pakainya telurnya yang dalamnya merah, bukan yang dijual pada umumnya yang warnanya kuning gitu loh. Dan saya itu langsung dari peternakan telurnya. Itu keunikan di telur saya. Itu.
Iya. Itu aja sih Bu. Jadi kalau mau Bedanya beli apa, pun Bu? ya. Yang merah sama yang kuning. Bedanya Kalau apa yang Kalau yang merah, kalau kita buka itu kan dia lebih agak kayak berminyak begitu, gitu loh. Dan saya tuh murni bener-bener merahnya itu bukan ada orang ya, ada lah yang orang-orang beberapa yang ngajarin saya tuh untuk nakal, disuntik atau saya enggak, saya bener-bener ambil dari peternakan langsung dengan telur yang kualitasnya memang yang bagus, yang omega gitu, yang dalamnya merah. Dan sebagai info juga ternyata telur asin itu sebenarnya baik untuk kesehatan loh. Siap. Gitu aja sih Bu. Dari mana dikirimnya, Bu Liping? Telur asin saya tuh nggak asin ya. Oh ya, Bu Liping dikirimnya dari mana? Saya tuh dari peternakan yang di Cipondo. Oh ya, kalau Bu Liping kalau misalnya nerima pesanan luar kota bisa? Kayak begitu bisa? Kemarin ini pernah coba kirim ke teman-teman saya. Mungkin saya belum pintar packingnya ya. Ada beberapa yang pecah. Tapi kalau untuk dalam mentah mateng, saya udah bisa. Saya pakai paksel. Siap. Tapi kayaknya kalau pakai paksel, ada kota-kota tertentu nggak ada. Oke. Siap. Oh ya. Oke. Thank you, Bu Liping. Terima kasih, Bu. Ada yang mau nanya lagi ke Bu Liping? Silakan. Saya Ko Abe, email. Bu Liping ada tinggal di daerah Cipondo atau di mana? Iya, dekat Cipondo situ, aku di perumahan Polis Indah. Oh, oke, dekat sama aku ya. Jadi bisa pesan dekat. Thank you, Bu Liping. Kita bisa support, kita juga bisa kolaborasi. Silakan kalau yang mau bisa hubungi Bu Liping. Mau tanya, Bu izin Bu Liping. Telurnya bisa dikirim ke Bandung. Izin mau tanya Bu Liping, untuk harga telur asin mentahnya berapa ya? Saya jual kebetulan dari pertama kali jualan tuh mentah matang aku jual sama harga 5.000. Oh ya, oke. Gitu. Nggak dibedakan ya Bu Liping ya? Nggak dibedakan saya. Ya. Oke, siap. Itu direbus apa dikukus ya Bu Liping? Aku kalau yang minta dikukus aku bisa kukusin, tapi biasanya aku rebus. Kalau rebus kan karena kalau direbus aku air yang rendaman rempahnya itu aku ikut campurin, jadi harum telur. Iya, kebetulan saya pernah jualan juga ngambil telur asinnya dari Brebes. Oh iya. Itu tante saya juga ngambil dari Brebes benar. Ya, terima kasih Bu Liping. Sama Dani kasih Oh ya Bu Betty. Ke Bandung bisa kirim ke Bandung. Oh Dani. Langsung pesan bisa nggak? Bisa teman saya. Bisa sih. Langsung pesan bisa. Cuma ini kan biasanya kalau telur yang ada itu ada apa tuh kan langsung bisa kita udah terima, kita cuci, kita rebus sendiri. Nah kalau ini dalam keadaan sudah matang atau masih harus yang mentah? Kalau saya bisa matang bisa mentah, tapi kalau untuk luar kota saya belum berani kirim mentah. Risikonya pecah. Oh iya, ringkih banget ya. Betul. Kalau dalam kota kayak Toto Bu siapa Kobe yang di Cibubur? Desia. Iya. Nah, kalau pesan 60 butir mentah, saya berani kirim pakai paksel. Gitu. Kalau Desia selalu pesan mentah. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk luar kota sudah matang ya? Saya bisa kirim sudah matang. Iya. Gitu. Kalau paksel 1 hari ya, Bu Liping ya? Kalau yang ya nanti japri aja. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Betty. Iya. Ya nanti ya terima kasih. Sama-sama Bu Betty. Telur itu buatan Bu Liping pasti super enak pakai ramuan. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya yang udah nyobain silakan nanti ada nanti sesi testimoni silakan ya kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Iya. Oh ya, aku mau nanya dong ke Bu Yuli. Bu Yuli, oh ya, Supa Baru itu ini ya suplemen kesehatan terutama albumin ya, Bu Yuli ya. Iya.
Iya, Oke. Sumpah Habu, Herbal Super. Oh, iya. Oke, kayak begitu. Ya. Yang paling berkesan waktu itu misalnya Bu Yuli ada misalnya pasien atau apa yang beli itu terus sembuh dari apa yang Bu Yuli pembeli sendiri gitu. Pembelinya Bu Yuli gitu ada testing nggak? Ada. Sebenarnya banyak, hanya saja ada satu yang ini ya, yang dahsyat banget itu adalah seorang pasien kanker itu tuh kebetulan teman dari tahun 2003 ya, hanya saja pas saya ketemu itu mukanya bengep ya, jadi mukanya bengep, kemudian gosong kayak gitu, terus kemudian tangannya itu bengkak gede banget, jadi bengkak lah kayak gitu, terus kemudian saya tanya, harganya berapaan Bu Yuli? Saya bilang gitu, harganya 385. Isinya kalau yang Alpha ini ada harganya 385 ya, ini nggak kelihatan kan ya, nanti gampang aja japri ya. Itu isinya 30. Jadi isinya 30, kandungannya itu adalah albumin. Albumin itu dia manfaatnya ternyata luar biasa ya. Dia terutama untuk meregenerasi sel, terus kemudian juga anti-inflamasi, anti peradangan, kemudian menjaga agar cairan tubuh itu nggak bocor, kemudian efek menghentikan pendarahan, kemudian menjaga asam basa tubuh dan lain-lain lah. Nanti gampang lah, ada linknya sudah saya share di chat gitu. Itu teman saya namanya Bu Dia Indriati, ada videonya juga. Nah dia ini tahun 2017 itu terkena kanker payudara, tapi dia orang herbalis juga, jadi dia nggak mau, belum berani operasi karena buat wanita payudara itu adalah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Siap. Kemudian dia baru operasi itu tahun 2021, jadi operasi pengangkatan payudara karena sudah pecah. Nah, kemudian di berapa bulan kemudian itu dia mesti operasi lagi karena ternyata yang sudah diangkat itu tumbuh lagi kankernya. Terus kemudian setelah operasi yang kedua itu dia melakukan bone scan, itu adalah dia cek ternyata di tulang dadanya, dada tengah itu juga tumbuh kanker juga, itu sudah menyebar kayak gitu. Terus kemudian dia sudah minum berbagai herbal dan dia harus kemo itu 24 kali. 24 kali dan penderitaan waktu dia kemo ya, bukan yang lain ya. Waktu dia kemo itu mual, pusing, demam, lemes, enggak ya pokoknya seperti itu orang kemo menurut dia. Terus kemudian dia kalau jalan 200 meter aja sudah ngos-ngosan. Nah, bulan Maret kalau nggak salah itu saya ketemu sama dia, jadi ngobrol ketemu sama dia, terus kemudian saya ngomong bahwa oh ini ada produk baru loh, dan saya baru tahu itu adalah yang namanya Sumpah Habu, itu produk Indonesia dan juga sudah diekspor ke Jepang dan Amerika, dan sudah ada paten, ada uji klinis, ada jurnal ilmiahnya internasional ya, di Eropa, di Jepang dan juga di Spanyol, dan dia akhirnya percaya sama saya dan dia minum dosisnya pagi alpha 5, malam beta 5. Itu kemarin dia testimoni bahwa yang pertama setelah kemo dia nggak merasakan sakit apa-apa, terus kemudian dia sudah bisa berjalan setiap pagi itu 2 kilometer. Terus kemudian dia bisa puasa, yang tadinya 2 tahun dia sebagai muslim dia nggak bisa puasa Ramadan, kemarin bisa puasa Ramadan. Cancer stadium berapa Bu Yuli dia? Stadium 4 kayaknya sih. Okay, Cuman saya kurang pasnya kurang tahu ya. Dan yang lainnya selain dia untuk mengobati kankernya, dia kulitnya menjadi halus ya, yang tadinya gosong dia menjadi halus dan dia senang karena dia perias pengantin juga. Terus kemudian yang tadinya tekanan darahnya itu 200 lebih, itu menjadi normal, 130 seperti itu. Terus kemudian apalagi? Tekanan darah tinggi, kulit, dan juga luka. Jadi itu yang luar biasa banget, dan juga ada satu lagi testimoni yang siap. Nanti ya. Nanti kalau misalnya terima kasih banyak teman-teman, terima kasih sama-sama. banyak. Teman-teman tertarik hubungi Bu Yuli ya. Jadi dalam arti kata yang
dengan harga 300-an seperti itu ya, dengan tesi yang luar biasa kayak itu ya, hubungi Bu Yuli kayak begitu. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain? Oke, Cios itu lebih ke natural ya, yang natural ya. Jadi madu, ada madu juga kan waktu itu saya beli ya. Madunya benar-benar murni ya, Cios ya. Seperti iya, produknya terlalu banyak, jadi tadi yang di-share cuma itu doang. Nggak apa-apa. Jadi madu hutan ya, Pak? Yang madu hutan atau madu ternak yang Cios waktu itu? Itu madu hutan. Oh, madu hutan ya? Oke, siap. Gitu. Berapa duit, Bu Yos, madu hutannya? Ada yang 140, ada yang 130, Bu. Itu 200 mili. Iya, jadi kan susah kan kita nyari yang madu murni kan. Nah, madu hutan lagi, bukan madu ternak. Nah, bisa hubungi. Itu berapa gram punya? Cios. Berapa gram yang 100? Hitungannya 200 mili, aku nggak ngegramin. Pokoknya sewajar itu 200 mili gitu. Oke. Iya. Kalau kirim ke Jakarta ada ongkirnya lagi ya? Biasanya aku kirim pakai parcel. Nanti ongkirnya tergantung lokasi. Oke, mau pesen. Siap. Oke. Japri kan? Siap. Kak Abe? Ya. Iya. Kenapa? Bu Imel ya? Iya. Boleh berkesaksian? Boleh. Oke. Aku sebelum ini aku udah beli madunya Cios sama gepuknya Teh Ekoy. Iya. Itu kalau buatku itu benar-benar, karena aku memang penyuka madu ya gitu, daripada gula itu benar-benar beda. Bedanya tuh di tubuh ya gitu loh. Itu badan tuh jadi seger. Badan jadi seger. Terus biasanya kalau minum manis tuh kan ininya jadi ngantuk gitu ya. Jadi pokoknya nggak enak deh, sama aja kayak minum gula. Itu beda itu madunya. Terus kalau gepuknya Teh Ekoy, gepuk, Ali Agrem, apalah gitu, yang dijual sama ibu-ibu Jamaras itu, susah ngomongnya. Nyerep ya, bumbunya nyerep ya. Nyerep, ya? Enak banget. Ya saya juga banget. Udah beli. Iya. Udah beli ya kok ya. Udah. Itu enak banget, sampai kemarin mau Lebaran belinya kalap. Pokoknya malas masak, beli gepuknya yang dibantu Bu Ekoy jualin ya, ibu-ibu Jamaras. Iya. Bu Ekoy, iya. Mau tanya Bu Yoslin. Ya. Gimana Bu Betty? Ya. Kalau umpamanya madu hutan sama madu yang kadang-kadang itu madu yang di perkebunan gitu, bedanya apa? Waduh, kalau saya tuh bukan penggemar madu yang sampai bisa ngerti kayak gitu sih ya. Tapi kalau kenapa saya bisa ngomong ini dari hutan, karena kita pergi ke sana sendiri, Bu. Jadi kita kenal sama si petaninya. Kebetulan waktu itu suami saya juga ngikutin dia naik ke tebing gitu. Jadi kita tahu dengan pasti bahwa memang dia madunya dari hutan. Meskipun kadang-kadang tidak langsung dari gua yang di hutan, tetapi mereka suka ninggalin kayak kotak-kotak gitu di dalam hutan. Itu jadi itu memang nggak dipiara. Di sana memang lokasinya memang masih alami banget gitu. Ya itu yang Ma Betty yang mau cari yang madu itu. Wah, pesen lah nanti Japri saya ke. Siap. Oke. Cuman kalau madu hutan itu kelemahannya ini ya, jadi dia kan kadang warnanya nggak tentu, rasanya juga nggak tentu sedapatnya. Jadi kalau misalnya hari ini warna kuningnya kuning ke arah kuning cerah gitu, nanti kadang-kadang bisa ke kuningnya ke arah coklat. Jadi nggak bisa ngomong pengen yang manis kayak dulu, nggak bisa. Kadang-kadang kalau udah nggak musim bunga bisa kosong, waktu itu kayak 6 bulan itu lama banget, aku nggak dapet juga.
gitu. Jadi nggak bisa terus-menerus aja. Gitu. Penjual yang sangat jujur. Alami ya, alami. Iya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Yos mau cerita tentang produknya Bu Ekoy? Saya Japri. Produk Ya, Bu terima Ekoy. kasih. Ya, terima kasih. Bu Ekoy, aku ini sih suka beli yang ini gepuk itu gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau lagi males masak, kadang-kadang papi kirimin gepuk gitu. Nanti makannya satu. Bisa di freezer berapa lama Bu Ekoy? Kayak gitu makan lama kan? Iya, kalau udah di freezer 3 bulan. Oh, bisa 3 bulan ya? Oke. Ya, dalam keadaan beku. Udah ada sambalnya, jadi mangga gitu. Terima kasih. Mantap nih, itu spesial biasanya sama aku plastikin satu-satu gitu. Jadi nanti kan kalau sudah sampai ke Semarang kan nggak terlalu beku ya. Nah, begitu nggak beku gitu langsung aku buka, terus aku plastikin satu-satu. Jadi karena aku makannya kan paling 1-2 biji gitu kan. Jadi manasinnya lebih gampang. Ya, tinggal digoreng sebentar. Karena kalau dikirim keluar kota pasti pakai ice gel. Ini apa? Awet. Iya, terima kasih semua. Terima kasih email. Dan gepuknya Jamaras itu sudah melalui QC ya. QC-nya keren. Langsung ituin Bu Betty. Saya stok waktu Lebaran kan pembantu pulang semua, jadi stok beli banyak. Bu Betty mah. Terima kasih Bu Ekoy. Nanti pesan terima kasih Bu Betty supportnya, terima kasih. Keren. Ya. Betul, sama dengan empal. Gepuk teh bahasa Sunda, Bu Irul. Oh iya. Bahasa Sunda. Gepuknya itu nggak keras, empuk ya. Kayak begitu saya juga. Enak banget. Nyobain kayak gitu. Nasi panas-panas. Ada sambalnya lagi di dalam gepuk. Iya. Nikmat. Enak gepuknya, doyan banget. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang sharing tentang bisnisnya, silakan. Kayak begitu. Izin tanya kok, Api. Bu Yeselin, yang tadi ada teh hijau ya? Iya Bu, ada teh hijau itu kami dari Boyolali, itu produk dari Wihara. Jadi saya bantuin ibu-ibu di sana jualan melalui Wihara. Gitu. Jadi bahannya dari apa Bu? Bahannya? Teh hijau aja biasa Ibu. Jadi langsung disangan gitu si teh hijaunya. Jadi nanti tehnya tuh daunnya utuh gitu, satuan gitu. Gede-gede. Produk Wihara. Bukan Wihara, jadi maksudnya itu ibu-ibu kayak apa sih desa gitu yang dibina oleh Wihara. Nah kemudian kemarin pandemi itu akhirnya ada Bante yang turun tangan bantuin untuk penjualannya. Nah saya bantuin mereka gitu. Jadi selain membina warga desa, mereka kan juga jadi ada pendapatan yang tetap juga gitu ya. Iya. Oh, dari daun teh ya, Bu? Ya, dari daun teh. Kenapa dibilang hijau kan karena dia nggak melalui fermentasi ya. Iya. Dan dia jadi utuh masih gitu. Murni ya? Ya, hanya yang di pucuk doang yang diambil sama mereka. Iya. Cios, kalau strawberry itu bisa kirim luar kota juga ya? Strawberry organik kan ya dirimu kan? Ya, aku biasa kirim ke Pina juga pernah itu dulu. Terus aku kemarin juga kirim ke Jogja. Pakai paksa masih bisa. Kalau di frozen nanti nyampainya memang agak mencair ya, tapi nggak apa-apa. Cuman memang ada kayak air-airnya gitu. Jualnya per kilo ya kalau strawberry organik? Punya aku jualnya per kilo, minimal 1/2 kilo kalau aku, karena kan aku datengin sendiri ya. Siap. Ada asparagus juga sih, cuman asparagus lagi susah barangnya. Jadi kalau teman-teman juga mau pesan parcel untuk ngasih temen yang buah yang Semarang, aku juga jual parcel buah di Semarang. Hanya pesanan aja tapi nggak organik. Nggak organik. Yang organik susah kalau bilang parcel, nanti ngumpulinnya susah.
Oke. Kalau stroberi dikirim ke Jakarta kuat nggak Bu Yosef? Kuat Ibu, biasanya pokoknya 1 hari kan kalau di Paksel itu kan ada fasilitas untuk chiller ya. Gitu. Jadi biasanya aku kirim pakai ini Paksel bisa. Ya nanti pengen order stroberinya. Siap. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Oke teman-teman, saya tutup secara formal dulu ya. Nanti kita terusin. Thank you teman-teman ya. Jadi ini program Grow Gratitude kita coba support menanam bibit support ya. Jadi bagaimana sesi pertama adalah presentasi singkat, 1 menit memang nggak mungkin, 2 menit juga sebetulnya ada kecepatan juga, tapi seenggaknya kita tahu dulu bisnisnya seperti itu. Kemudian sesi 2 ya kita tanya jawab seperti itu. Dan teman-teman yang sudah membeli silakan testimoni, kita support usaha teman gitu. Nah, semoga program ini berjalan dengan lancar, omset teman-teman naik, dan kita saling membantu ya sesama anggota Gratitude.